Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Apa kabar kalian semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungannya. Amin, Allahumma amin. Perkenalkan, nama saya Amalia Sapitri, berasal dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dengan nomor induk mahasiswa 2101040303039. Kali ini saya akan membawakan sebuah video dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah aplikasi komputer yang diampu oleh Bapak Surya Eka Priyatna, SPD MCS, yang mana saya akan membawakan dan saya akan memperkenalkan kain sasirangan, yang mana kain sasirangan ini merupakan ciri khas dan budaya kita, yaitu budaya Kalimantan Selatan. Selamat menyaksikan teman-teman. Sasirangan berasal dari kata menyirang yang berarti menjelujur, karena pada saat pengerjaannya dilakukan dengan cara menjelujur kemudian diikat dengan tali rapia dan dicelup. Sesuai dengan asal-usulnya, kain sasirangan diwariskan secara turun-temurun sejak abad ke-12. Tepatnya sejak Lambung Mangkurat menjadi patih negara Dipa. Lambung Mangkurat merupakan pengucapan orang Banjar untuk Lambu Mangkurat. Cerita yang berkembang di Kalimantan Selatan, sasirangan dibuat pertama kali oleh Patih Lambung Mangkurat setelah beliau bertapa selama 40 hari 40 malam di atas rakit Balarut Banyu. Saat menjelang akhir pertapaan beliau, tepatnya saat rakit tiba di daerah Rantau, Kota Bagantung, beliau mendengar suara perempuan yang keluar dari buih. Perempuan tersebut adalah Putri Junjung Buih yang kelak menjadi ratu di daerah ini. Putri tersebut akan menampakkan wujudnya jika permintaannya dikabulkan, yaitu sebuah istana batung dan selebar kain yang ditenun dan dicalap atau diwarnai. Untuk pembuatan kedua permintaannya itu, Putri hanya memberikan waktu 1 hari. Kain yang ditenun dan diwarnai itu disebut kain langgundi. Konon pada saat itu Putri Junjung Buih menginginkan kain langgundi, yaitu kain tenun berwarna kuning, di mana kain ditenun dan diwarnai oleh 40 orang wanita dan masih perawan dengan motif padi waringin. Dalam cerita masyarakat setempat, motif padi waringin merupakan motif pertama pada kain sasirangan. Tibalah pada hari yang telah disepakati. Putri Junjung Buih muncul ke alam manusia dan meninggalkan tempat persemayamannya selama ini, yang terletak di dasar Sungai Tabalong. Konon, untuk dapat melihat penyakit yang diderita, seseorang dapat dilihat dari kain yang dikenakan, seperti sarung sasirangan atau tapi bahalai yang digunakan sebagai selimut untuk mengobati penyakit demam atau gatal-gatal. Kain lainnya yang dipercaya digunakan sebagai obat adalah bebat sasirangan atau babat atau stagen yang dililitkan di perut untuk menyembuhkan penyakit diare. Kemudian ada selendang sasirangan atau yang sering kita sebut dengan kakamban, yang dililitkan di kepala atau disampirkan sebagai penutup kepala, yang mana fungsinya untuk menyembuhkan sakit kepala. Ikat kepala sasirangan tersebut atau laung dililitkan di kepala untuk menyembuhkan sakit kepala yang berdenyut-denyut. Ciri khas sasirangan. Kain sasirangan memiliki ciri khas berupa rangkaian motif yang umumnya tersusun dalam komposisi vertikal, karena jarang dijumpai sasirangan dalam motif horizontal. Komposisi inilah yang menjadikan perbedaan kain sasirangan dengan kain batik di Jawa atau di tempat lainnya. Warna dasar kain putih akan berubah menjadi beraneka ragam warna setelah menjadi kain sasirangan, seperti warna merah, biru, hijau, coklat, dan lain sebagainya setelah kain dicelup warna.
Pada selembar kain sasirangan umumnya akan didominasi garis-garis berganda atau berjajar 2 maupun 3. Garis tersebut tersusun vertikal bersebelahan dengan motif tradisional Banjar atau inovasi terbaru yang juga tersusun secara vertikal. Mari kita bersama-sama mengenal motif sasirangan. Motif kain sasirangan antara lain kulat kariki, hiris pudak, gigi haruan, naga belimbur, bayam raja, ular lidi, bintang bahampur, tampuk manggis, kambang sakiki, daun jeruju, kambang kacang kangkung kaombakan, turun dayang, hiris gagatas, maupun ombak sinampur karang. Hingga saat ini ada ratusan motif yang dikembangkan. Sebagian masyarakat juga masih percaya akan kekuatan magis kain sasirangan, terutama masyarakat yang memiliki darah keturunan kerajaan Banjar lama. Kadang-kadang mereka masih mencari kain sasirangan untuk menyembuhkan suatu penyakit. Perkembangan sasirangan pada saat ini banyak digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari seperti pakaian. Pada awalnya, kain untuk membuat sasirangan dari bahan serat kapas atau katun dengan pewarna alam. Dan pada perkembangannya saat ini, sasirangan dibuat pada bahan saten, sutra, dan katun dengan bahan sintetis. Karena pewarna alam hanya digunakan untuk sasirangan pamintan yang sudah jarang ditemui. Kain sasirangan ini merupakan salah satu pencapaian terbesar dari kebudayaan masyarakat kita, yaitu masyarakat Kalimantan Selatan. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha jamilun yuhibbul jamalal kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Kesombongan itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Hadis riwayat Muslim nomor 91. Hadis ini menganjurkan kepada kita untuk memakai pakaian-pakaian yang indah, sebagaimana kita memakai pakaian kain sasirangan ciri khas Kalimantan Selatan. Selagi kita tidak memiliki sifat kesombongan dalam memakai pakaian tersebut, maka kita telah melaksanakan sunnah Rasulullah serta menjalankan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi yang dapat saya sampaikan mengenai kain sasirangan. Semoga kita selalu mencintai produk-produk lokal, terutama hasil budaya kita, yaitu kain sasirangan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinta budaya lokal, cinta sasirangan.